Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7322 sampai bab 7323. Percakapan tulus lelaki tua itu membuat Ye Chen merasakan gelombang keputusasaan. Dia belum pernah mengalami masalah ini sebelumnya, sebagian karena dia merasa belum saatnya membuat pilihan, dan sebagian lagi karena dia tahu masalah seperti itu sulit ditemukan solusi optimalnya. Apa yang diucapkan kakeknya tentu saja benar. Selama dia dapat menyelesaikan masalah dengan masyarakat Poking dan menangani Wu Feiyan, dia harus secara terbuka mengakui asal-usulnya dan kembali ke keluarga Ye, memberitahu dunia bahwa anak dari Ye Changqing dan An Chengxi telah kembali. Tetapi bagaimana dia akan menghadapi Xiao Churan ketika hari itu tiba? Dia akhirnya akan mengetahui segalanya, itu hanya masalah waktu. Mendengar hal ini, Ye Chen tidak dapat menahan rasa sedihnya. Sekali Anda mulai berbohong, kebohongan lain yang tak terhitung jumlahnya akan mengikuti. Selama ini, dia tidak hanya menyembunyikan identitasnya dari Xiao Churan tetapi juga menyembunyikan banyak hal lainnya, beberapa di antaranya bahkan berhubungan dengan orang tua Xiao Churan. Misalnya, pertama kali Alan masuk penjara adalah setelah dia mencuri kartu banknya dan mentransfer saldo. Dialah yang memenjarakannya. Saat itu, Xiao Churan sangat khawatir, sementara dia berpura-pura. Begitu identitasnya terungkap, dia pasti akan menyelesaikan semuanya. Melihatnya tetap diam, Ye Zongquan tahu kata-katanya telah menyentuh hatinya. Dia kemudian berkata, "Chen Er, pikirkan baik-baik masalah ini. Jika kamu punya waktu dalam beberapa hari ke depan, pergilah mengunjungi pamanku." Ye Chen menghela napas, awalnya aku berencana untuk berkunjung, dan aku bahkan berjanji pada Nanan bahwa aku akan menjemputnya besok pagi dan pergi ke rumahnya. Tapi setelah semua yang kau katakan padaku, bagaimana aku bisa menghadapi mereka sekarang? Ye Zongquan bertanya dengan heran, kau akan menjemput Nanan? Apakah dia akan kembali? Ya, jawab Ye Chen. Nanan sudah dalam perjalanan kembali ke negaranya. Dia akan tiba di Beijing besok pagi. Aku berjanji akan menjemputnya. Ye Zongquan langsung mendesak, apa? Kau berjanji akan menjemputnya, tetapi sekarang kau akan mundur karena apa yang kukatakan padamu? Dia seorang gadis muda yang bepergian ribuan mil dari luar negeri, terbang selama lebih dari 10 jam, dengan penuh semangat menantikan untuk bertemu denganmu begitu dia mendarat. Dan kau akan mengabaikannya begitu saja? Aku, Ye Chen juga merasa frustrasi. Aku tidak mengatakan tidak akan menjemputnya. Aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapi mereka, terutama Paman Gu dan Bibi Lin. Ye Zongquan melambaikan tangannya, jangan terlalu dipikirkan. Paman Gu tidak akan membicarakan hal ini langsung denganmu, kalau tidak, dia tidak akan membicarakannya denganku. Jika kamu cukup keras kepala, bersikaplah seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Jika dia tidak membicarakannya, kamu juga tidak akan melakukannya, dan bab ini akan selesai. Ye Chen menatap Ye Zongquan dan berkata dengan muram, kakek, kamu tidak bisa menyelinapkan sindiran pribadi seperti itu. Apakah kamu menyiratkan bahwa aku memiliki kulit yang tebal? Ye Zongquan segera mengklarifikasi, bukan itu maksudku. Aku hanya memberimu saran terbaik. Kau tahu itu pendekatan yang tepat. Jika kau tidak setuju, satu-satunya pilihan adalah berpura-pura bodoh. Jika kau menolak mentah-mentah Paman Gu, kau akan menampar seluruh keluarga. Ingat, mereka sudah menunggumu selama 20 tahun. Ye Chen merasa semakin frustrasi. Dia tahu dia tidak bisa begitu saja menolak keluarga Gu. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang tidak sopan seperti itu? Kebaikan keluarga Gu kepadanya tak terkira, dan mereka bahkan bersedia menikahkan putri kesayangan mereka dengannya, bahkan menyarankan agar dia melahirkan anak-anaknya terlebih dahulu.
Apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengatakan apapun yang akan langsung menolak mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Jadi, untuk saat ini, satu-satunya pilihan adalah pura-pura bodoh. Meskipun Ye Chen tahu kakeknya sedang mengejeknya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya menghela napas. Baiklah, kakek, terima kasih atas nasihatnya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ye Zongquan mengangguk sambil tersenyum. Bagus. Karena kamu masih berencana untuk mengunjungi pamanku, kurasa kamu harus tinggal untuk makan siang besok dan membawa Nanan ke sini malam ini. Kita akan makan malam keluarga. Sejujurnya, aku juga merindukannya. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatnya. Ye Chen tahu bahwa ini adalah kewajiban sosial yang tidak dapat dihindari. Terlepas dari hubungannya dengan Gu Qiki, wajar saja jika dia mengunjungi lelaki tua itu saat kembali ke Beijing. Jadi dia setuju, aku akan memberitahu Nanan saat aku menemuinya besok dan mengatur agar dia mengunjungimu. Bagus. Ye Zongquan senang dan berkata sambil tersenyum, besok kita tidak akan makan di luar. Kita akan makan malam keluarga di rumah. Oh, dan karena Nanan akan datang, mengapa tidak mengundang Paman Gu dan Bibi Lin juga? Ye Chen terkejut, kakek, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Zongquan terkekeh, tidak apa-apa. Sudah lama sekali aku tidak makan bersama keluarga mereka. Sebagai orang tua, wajar saja jika mereka mengunjungiku. Tidak masalah. Ye Chen menghela napas, kau yang memutuskan. Jika kau ingin mengundang keluarga Paman Gu, lebih baik kau meneleponnya langsung. Aku tidak akan menjadi utusannya. Baiklah. Ye Zongquan setuju tanpa ragu, sambil tersenyum sambil berkata, setelah kamu menjemput Nanan besok, pergilah mengunjungi Paman Gu dan Bibi Lin di rumah mereka. Aku akan menelepon Paman Gu siang ini dan mengundangnya untuk makan malam. Aku yakin dia tidak akan menolak. Bagus. Ye Chen tahu dia berada dalam posisi pasif di sini. Apapun yang dia katakan akan salah, jadi lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Ye Zongquan menambahkan, Chen aku juga berpikir untuk mengundang bibimu. Bagaimana menurutmu? Dengan begitu, keluarga Gu yang terdiri dari 3 orang dan keluarga kita yang terdiri dari 3 generasi dapat berkumpul dengan baik. Bibi Ye Chen, Ye Changmin, dibebaskan dari tugas menjaga makam keluarga Ye Dia Lingsan karena ia harus mengurus lelaki tua itu. Anggota keluarga Ye lainnya masih berada di atas sana dan belum turun. Ye Chen tidak terlalu membenci Ye Changmin. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sangat menyayanginya, dan dia mengerti itu. Orang tua itu mungkin ingin dia berbaikan dengan bibinya. Jadi Ye Chen mengangguk, kamu yang memutuskan segalanya. Bagus, bagus, kata Ye Zongquan riang. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Aku akan mengaturnya untuk besok. Chen kamu harus istirahat sekarang. Bukankah kamu harus bangun pagi untuk menjemput Nanan di bandara? Ye Chen memang lelah secara mental dan berkata, aku akan duduk di ruang kerja ayahku sebentar. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu, Ye Chen pergi ke ruang kerja ayahnya. Segala sesuatunya masih tertata seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap detailnya mengingatkannya pada masa kecilnya. Terkadang Ye Chen merasa kasihan pada lelaki tua itu. Putranya yang benar-benar berbakat telah meninggal muda, dan anggota keluarga Ye lainnya semakin mengecewakan, tidak ada satupun dari mereka yang menonjol. Itulah sebabnya lelaki tua itu membiarkan semuanya di sini tidak berubah. Dia sering duduk di sana sendirian dalam diam sepanjang hari, mengenang putranya yang paling ia banggakan. Ye Chen duduk di meja ayahnya, bertanya-tanya, jika ayahnya masih hidup, pilihan apa yang akan diambilnya? Apakah tetap setia pada pernikahannya, mengikuti keinginan orang tuanya, atau setia pada keluarga? Tampaknya dua pilihan terakhir adalah sama. Bersambung.